Ya pemirsa, kembali di iNews Today, Polresta Pati menggelar konferensi pers mengungkap hasil penyelidikan kasus pengeroyokan yang menewaskan pemilik rental mobil asal Jakarta. Ya pemirsa, kini polisi menetapkan 3 orang tersangka dan masih memeriksa 19 orang saksi. Polisi telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus pengeroyokan terhadap pemilik rental mobil asal Jakarta, di mana peristiwa terjadi di Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. 3 tersangka tersebut merupakan warga desa setempat yang diduga telah melakukan aksi pengeroyokan kekerasan hingga menyebabkan 1 korban meninggal dunia. Polisi juga telah mengamankan sejumlah barang bukti yang digunakan untuk menganiaya korban. Selain mengamankan 3 tersangka, polisi juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 19 orang lainnya. Pihaknya menerangkan bahwa masih ada kemungkinan tersangka bertambah seiring perkembangan penyelidikan. Kemudian saksi yang sudah diperiksa sebanyak 19 orang. Dan ada 3 tersangka yang ada di sini. Adapun tersangkanya adalah 1 EN, umur 51 tahun, pekerjaan petani, warga Sukolilo. Perannya adalah mengejar dan menghadang kendaraan roda 4 yang dibawa korban, kemudian memukul dan menginjak korban. Itu perannya. Kemudian saudara BC, umur 37 tahun, pekerjaan buruh tani. Atas perbuatannya, para tersangka terjerat pasal 170 ayat 2 dan 3 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih dalam lagi terkait ditangkapnya sejumlah warga Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah akibat kasus pengeroyokan bos rental mobil hingga tewas. Sudah bersama kami pemirsa, ada PJ Bupati, ada Bapak Henggar Budi Anggoro. Halo, selamat pagi Bapak Henggar Budi Anggoro. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah bergabung bersama kami di iStudio kali ini. Bapak, ada Pram dan juga Zila hari ini Bapak. Bapak, ini ramai sekali dibicarakan publik juga semuanya mengenai pengeroyokan yang menewaskan seorang bos rental mobil. Bapak, bagaimana meresponnya dengan adanya berita ini? Ya, baik, terima kasih ya Mas. Jadi memang kita sendiri yang berada di Kabupaten Pati juga ikut prihatin, dan saya juga mengucapkan ikut berbelasungkawa, berduka cita yang sangat mendalam kepada keluarga korban, kepada almarhum, yang tentunya kemarin kejadian yang ada di Kabupaten Pati ini suatu pembelajaran bagi kita semua yang ada di Kabupaten Pati, karena memang itu semua di luar rentang kendali kami. Memang kemarin kan kondisinya yang bersangkutan almarhum bersama dengan temannya totalnya ada 4 orang. Ini kan ngambil mobil yang memang mobil itu dilengkapi di GPS, dengan GPS yang berada di lokasi, yang kemudian diambil dengan menggunakan kunci cadangan. Kemudian ada warga yang meneriaki dengan maling, sehingga terjadilah kejadian yang kemarin terjadi di Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo. Tentunya kita semua ikut prihatin dengan kondisi itu, walaupun kita sendiri sebenarnya juga selalu berkomunikasi dengan pihak aparat yang ada di sana, baik itu kecamatan maupun polsek yang ada di sana. Dan tentunya langkah-langkah yang sudah kita lakukan terkait dengan kondisi-kondisi yang ada di lapangan ini kan, pembinaan ini sudah kita lakukan terus-menerus. Tapi dengan adanya kejadian ini, kita juga akan tingkatkan lagi pembinaan itu. Bahkan pagi hari ini juga teman-teman di Kecamatan Sukolilo juga kadesnya semuanya saya suruh kumpulin, dan dikumpulin pagi hari ini, dan diberikan berbagai macam masukan kaitannya dengan bagaimana dia mampu untuk bisa mengendalikan kondisi-kondisi yang ada di lapangan, sehingga harapan kita jangan sampai kejadian ini juga terjadi lagi pada masa yang akan datang. Saya kira ngoten ya Mas. Baik. Lalu Pak, ini kan akibat kasus ini tuh netizen di media sosial kan, khususnya pengusaha rental mobil ini jadi ibaratnya takut gitu ya datang ke Pati, karena dan bahkan mereka ramai-ramai memblacklist Pati karena ada sejumlah pengusaha rental yang merasa dirugikan jika ke wilayah Pati. Gimana Pak tanggapannya?
Ya, jadi terkait dengan ini memang kemarin kan memang awalnya kan kondisinya kan memang ada salah satu mobil rental yang kemudian berada di Pati dan kemudian diambil sama pemilik. Memang inilah sebagai pemicu di kondisi itu. Sebenarnya di Pati nggak ada permasalahan secara umum karena tentunya kondisi-kondisi yang ini kan juga sering terjadi. Sebenarnya kan tidak hanya di wilayah Pati saja kalau kita telusuri ke belakang pada tahun-tahun yang lalu, tapi tentunya memang inilah sebagai pemicu agar semuanya kita lebih hati-hati, termasuk kita sendiri yang di pemerintah daerah dengan kondisi ini tentunya kan banyak netizen yang juga memvonis banyak hal terkait dengan kondisi di Pati. Tapi sebenarnya kondisi di Pati tidaklah seperti itu. Jadi kebetulan saja memang ada di wilayah Sukolilo kemarin terjadi kejadian yang kita ikuti bersama sampai dengan saat ini sampai saat ini pun masih sudah ada 3 tersangka yang sudah ditetapkan oleh pihak kepolisian dan tentunya kita juga masih memantau lagi perkembangannya apakah nanti akan berkembang lagi atau tidak. Kita tentunya bukan selalu mengikuti. Saya kira ngoten. Tapi ada beberapa cerita gitu ya Pak ya, pengalaman netizen atau warga juga yang mengalami kasus serupa begitu, di mana saat dia mengeluh kepada RT setempat atau ini setempat begitu, malah disuruh balik lagi, kayak kesannya malah diusir, udah nggak usah ibaratnya berurusan sama di kampung di Pati ini gitu. Itu gimana Pak tanggapannya? Ya, kalau itu sebenarnya saya malah belum pernah dengar. Itu kejadiannya di mana? Kejadiannya di daerah mana, di RT mana? Kalau memang ada yang seperti itu kan sebenarnya kan kita sudah ada langkah konkret dalam arti dia bisa saja langsung melapor ke pihak petugas. Karena tentunya nanti dia pun kan kalau mau melangkah tentunya sebaiknya ini kan harus didampingi dengan petugas sehingga tidak akan terjadi kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Ini yang sangat kita harapkan karena memang saat ini pun kan kalau laporan secara langsung kaitannya dengan ada yang seperti panjenengan tadi sampaikan, kita juga belum pernah tahu di mana itu kejadiannya, lokasinya di mana. Gitu. Tinggal lapor gitu. Tapi ya. Tapi apa-apa, prinsipnya ini suatu pembelajaran bagi kita semua saat ini yang di Pati, yang tentunya saya sangat berharap makanya dengan awalnya ini kita masih tracing yang posisi yang di Kecamatan Sukolilo, makanya pagi ini seluruh kades saya minta undang, terus kemudian untuk diberikan pemahaman sehingga jangan sampai itu terjadi di tempat lain. Baik, Pak Henggar, ini selain dari muncul opini netizen seperti tim blacklist dan tadi seperti Zila bilang ini banyak bahkan bermunculan bahwa ini daerah Sukolilo ini daerah yang ditakuti karena muncul banyak sekali subkultur kekerasan di sana. Nih, kalau Bapak sebagai seorang PJ Bupati Pati seperti apa sih ini warga Pati sebenarnya seperti apa sih? Jadi begini ya Mas, jadi tidak seperti itu juga, Jadi kondisi di Sukolilo ini kan sebenarnya bukan berarti di situ juga intinya di situ bandit atau apa enggak. Jadi di sana juga baik-baik. Cuman kan memang kejadian kemarin ini kan sebenarnya dengan kondisi yang mobil diambil di situ dengan menggunakan kunci yang duplikat, kunci satunya cadangannya, terus dibawa pergi. Kalau ada orang yang tetangganya yang mungkin teriak maling-maling, ini kan kadang-kadang inilah yang menjadi pemicu sehingga sampai ada yang ngejar, mobil dihentikan, terjadilah pengeroyokan. Inilah yang kondisi seperti itu. Jadi dengan kondisi yang substansial seperti itu kan jangan sampai itu nanti kita sangat berharap jangan sampai itu digebyah-uyah semuanya semacam di situ daerah kekerasan, daerahnya tidak. Jadi kondisi yang di Pati ini sebenarnya kondisinya baik-baik saja secara keseluruhan. Warga di sini juga enak kalau diajak komunikasi dengan baik juga enak. Nah, Bapak, mungkin kondisinya seperti itu. Ya Pak Henggar, ini terkait kasus ini sekarang juga bermunculan juga bahwa dikatakan kalau daerah Pati Sukolilo ini daerah penadah barang curian. Nah, Bapak ketahui nggak tentang ini Pak? Nah, kalau seperti itu kan sebenarnya gini loh Mas. Jadi kalau daerah mungkin di situ dicap bagi daerah penadah, di situ daerah cap isinya pencurian. Sebenarnya kan hampir di semua daerah ini saat ini kan juga yang kita tahu ini kan banyak juga kendaraan-kendaraan yang katakanlah kendaraan-kendaraan yang kurang beres itu diperjualbelikan di mana saja sebenarnya itu ada. Nah kebetulan memang kondisi ini kemarin yang menjadi pemicu sehingga di tempat kami apalagi di Sukolilo cap seperti itu, tapi tentunya di sana tidak seperti itu yang sebenarnya. Jadi
apa yang ada ini hanyalah sebagai semacam kayak pemicu permasalahan-permasalahan itu dimunculkan. Kan saat ini juga kita tahu persis netizen juga banyak yang berkomentar macam-macam, tetapi tentunya kita semua juga harus bersabar. Memang kondisinya saat ini sedang seperti ini, dan tentunya ini juga yang kita takutkan kan kaitannya dengan iklim investasi yang mau masuk ke Pati. Tapi mudah-mudahan ini semuanya nanti bisa kita atasi dengan baik. Ya, semoga ada sosialisasi lebih kencang lagi ya Pak di saya Pak ya. Semoga nama Pati ini kembali harum nih Pak dengan kejadian ini. Benar. Tidak ada lagi kejadian-kejadian serupa main hakim sendiri khususnya gitu ya. Baik, terima kasih PJ Bupati Pati Pak Henggar Budianggono telah bergabung di iNews Today hari ini. Salam sehat selalu Pak. Sampai jumpa. Matur nuwun Pak. Ya, pemirsa. Sementara itu pemirsa, jenazah Burhanis, bos rental mobil yang menjadi korban main hakim sendiri di Pati, Jawa Tengah dimakamkan oleh pihak keluarga di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Keluarga meminta polisi mengusut tuntas kasus ini dan menangkap seluruh pelaku. Suasana duka menyelimuti keluarga almarhum Burhanis, bos rental mobil yang menjadi korban main hakim sendiri di Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Usai menjalani otopsi, jasad korban langsung dimakamkan di pemakaman keluarga di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang. Adik ipar korban, Haryanto, mengaku kakak iparnya sempat mengabarkan akan pergi bersama 3 rekannya untuk mengambil mobil miliknya yang berada di daerah Pati, Jawa Tengah. Namun dirinya kaget mendapat informasi dari istri korban bahwa Burhanis telah meninggal dihakimi massa. Haryanto meminta pihak kepolisian mengusut tuntas dan menangkap seluruh pelaku. Saya selaku perwakilan dari keluarga betul-betul berharap kepada kepolisian Indonesia, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Jateng, Bapak Kapolres Pati betul-betul bisa mengusut tuntas atas kejadian yang menimpa kakak kami. Berharap betul-betul semua ditangkap, barang bukti, video, foto jelas sudah ada, dan insya Allah secara penangkapan. Sementara itu, aparat Polresta Pati telah memeriksa 19 saksi dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Polisi menetapkan tersangka dari analisa video yang beredar di media sosial. Saat ini, petugas tengah memburu pelaku lain yang ikut mengeroyok Burhanis dan 3 rekannya. Rental di Pati diamuk massa. Sudah kita lakukan pemeriksaan 19 orang, kemudian 3 orang kita tetapkan tersangka. Sudah tersangka. Sebelumnya, Burhanis, seorang pengusaha rental mobil asal Jakarta, dan 3 orang rekannya dikeroyok massa saat mengambil mobil miliknya yang dilarang penyewanya di Kecamatan Sukolilo, Pati. Tidak hanya memukuli korban dengan kayu dan batu, warga juga membakar mobil milik korban. Ironisnya, Burhanis sang pemilik mobil akhirnya meninggal dunia saat menjalani perawatan di rumah sakit. Sedangkan 3 rekannya saat ini kondisinya berangsur membaik dan sudah bisa berkomunikasi. Tim Liputan iNews melaporkan.